Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 5, yaitu terkait telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan, yaitu pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada koneksi antar materi topik 5 sampai 1. Jadi yang pertama itu untuk instruksinya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengkaitkan pemahaman dengan topik 5. Kemudian ada topik 1 sampai 4. Jadi sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang intinya nanti dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu tentang kemerdekaan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi artinya ada yang pertama, pendidikan itu tidak hidup terperintah, yaitu tidak hidup dalam pemerintahan ya. Artinya adalah seseorang bisa menentukan sendiri mau kemana arah tujuannya, kemudian dapat memerintahkan diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Jadi poin kedua ini lebih menekankan pada kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan daya upayanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib, artinya menekankan pada keterampilan dengan mengatur hidupnya secara tertib. Seperti itu. Kemudian gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu ada 5 di sini yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan siswa dalam berkarya, kemudian menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran yang digunakan itu bisa dalam bentuk model problem based learning atau PJBL project based learning, kemudian membentuk kelompok diskusi siswa ya sesuai dengan gaya belajar. Jadi yang kita tahu ada visual, kemudian auditori dan kinestetik. Nah, di sini ketika kita kaitkan dengan topik sebelumnya yaitu topik 4 terkait profil pelajar Pancasila bahwa menurut Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 bahwa P3 ya tadi profil pelajar Pancasila itu menjadi visi Indonesia di tahun 2045 dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, kemudian ada mandiri, kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang berpikir kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian ada bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian di sini kita juga harus tahu dulu ya, Pancasila itu adalah filosofi yang diyakini oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu fungsinya adalah sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi maknanya bahwa ciri khas yang berbeda dari bangsa lain itu diri Indonesia adalah Pancasila gitu. Jadi seluruh masyarakat itu selalu berefleksi terhadap nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Nah, kita juga harus mengkaitkan ya dengan yang namanya Ki Hajar Dewantara, tokoh penting dalam pendidikan, bahwa di sini ada 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia, yaitu ada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian ada Pancasila dan nilai religiusitas. Nah, untuk pendidikan nasional Indonesia yang bermuara pada profil pelajar Pancasila itu contohnya bagaimana sih gitu ya. Jadi yang pertama ini saya contohkan bahwa berfokus pada perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya dalam upaya memaknai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi contohnya adalah kalau di dalam sekolah ya, di pembelajaran itu kan biasanya diajari terkait dengan gelar budaya, kemudian melaksanakan proyek-proyek tertentu, atau mungkin kalau misal dalam berpakaian berkepribadian ya, kita bisa menggunakan bahasa daerah, menggunakan baju adat, atau mempertahankan identitas, ini adalah mempertahankan identitas bangsa Indonesia. Nah, berikutnya adalah semboyan Ki Hajar Dewantara ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Seperti itu. Nah, ketika kita kaitkan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan kami sebagai seorang pendidik gitu ya. Jadi yang pertama adalah prinsip dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa guru itu menjadi nahkoda dalam mengarahkan pembelajaran. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk bisa memahami pelajaran itu sesuai dengan kepribadiannya atau gaya belajarnya gitu. Jadi pendidikan itu memberikan kesempatan bagi
peserta didik untuk menjadi manusia yang utuh. Nah, dalam hari ini itu mendorong terbentuknya karakter budi pekerti siswa. Nah, selanjutnya penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada sistem pendidikan saat ini. Bahwa bisa dilihat ya sistem pendidikan kita. Jadi seorang guru itu tidak bisa menyamaratakan keberagaman siswa. Jadi dianalogikan berdasarkan gambar di sebelah itu ya, bahwa siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Kemudian guru harus mampu memaknai keberagaman ini, jadi bukan dijadikan sebagai sebuah hambatan, justru mengupayakan adanya usaha untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu. Jadi siswa itu diingat ya, bukan tabula rasa, tetapi siswa itu memiliki, ingat ya, sebagai seorang guru harus tahu terkait kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Selanjutnya, mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di sini bisa dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Jadi saya contohkan dalam materi kimianya, itu siswa mampu mengidentifikasi hasil uji nyala beberapa unsur dari beberapa senyawa di alam melalui kegiatan praktikum. Kemudian siswa dapat meningkatkan soft skill dalam menggunakan alat-alat kimia dan mengetahui manfaatnya. Itu melalui kegiatan intrakurikuler. Kemudian bisa juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya adalah pramuka, kemudian mengikuti karya ilmiah, itu termasuk contoh dari mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat memupuk semangat gotong royong, kemudian mandiri dan tidak mudah menyerah gitu ya. Kemudian untuk budaya sekolah, ini berdasarkan pengalaman PPL kemarin itu setiap hari Kamis itu warga sekolah atau terutama pendidik atau gurunya yaitu menggunakan pakaian adat. Nah, itu kan dapat menumbuhkan yang namanya profil pelajar Pancasila bagian kebinekaan global seperti itu. Selanjutnya, praktik pembelajaran yang dapat diterapkan di kurikulum Merdeka, karena pembelajarannya sekarang itu dituntut untuk berdiferensiasi. Jadi yang dapat dilakukan guru yang pertama adalah menganalisis CP untuk merumuskan TP dan ATP yang jelas, kemudian guru menetapkan modul ajar dengan menyesuaikan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid atau student center, kemudian memilih pengalaman belajar yang akan diterima oleh siswa, menetapkan alokasi waktu dan menyampaikan pokok bahasan pada siswa, kemudian yang terakhir adalah menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendukung tujuan pembelajaran. Nah, di sini relevansi Merdeka Belajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu mempertimbangkan aspek keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian memberikan kebebasan di sini ya pada siswa dan pada guru untuk mengembangkan bakat, kemudian keterampilan yang ada pada diri. Jadi tidak hanya aspek pengetahuan saja. Kemudian untuk Merdeka Belajar itu sebenarnya menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir adalah siswa di sini diharapkan mampu atau bisa mempraktekkan ya, mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh dari sekolah ya yang sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila atau istilahnya adalah pendidikan yang memerdekakan. Di sini saya contohkan beberapa sekolah ya, ada SDN 10 Bongan. Jadi ini adalah sekolah dasar di Indonesia yang mengembangkan siswanya itu berakhlak mulia, kemudian berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan, dan dijiwai dengan nilai-nilai budaya, terutama karakter budaya gitu. Kemudian untuk sekolah selanjutnya di sini adalah Sanggar Anak Akar. Jadi untuk sekolah Sanggar Anak Akar itu merupakan suatu organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak dengan mengambil modul pendidikan itu sesuai dengan pembelajaran mandiri yang berbasis dengan komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk koneksi antar materi topik 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.